What's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Evil Dead yang dirilis pada tahun 2013. Di dalam film ini bercerita tentang 5 orang yang mencoba untuk pergi ke sebuah kabin tengah hutan. Mereka memiliki rencana untuk menyembuhkan temannya yang kecanduan obat-obatan. Saat mereka berada di dalam kabin, tanpa sadar ternyata tempat itu terdapat sebuah buku yang bisa memanggil sosok iblis. Salah satu temannya tidak sengaja membaca mantra tersebut yang membuat iblisnya menjadi terbangun. Kini mereka pun diteror oleh iblis tersebut. Apakah mereka berhasil mengalahkan iblis itu? Atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Get it when I get back. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berada di tengah hutan. Kabut-kabut yang tebal membuat si wanita kesulitan untuk mencari arah. Tak lama kemudian, wanita itu pun ditangkap oleh 2 orang pria dan dibawa ke sebuah kabin tengah hutan. Terungkap bahwa ayah dari si wanita ini ingin membakarnya karena sang wanita bukan lagi manusia, melainkan dia telah berubah menjadi iblis. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang pria bernama David. David ini memiliki adik perempuan yang bernama Mia. Akan tetapi setelah sekian lama tidak bertemu, Mia menjadi gila dikarenakan ibunya yang meninggal. Dahulu ibu dari David dan Mia ini memiliki sakit parah dan diharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Ketika ibunya meninggal, David tidak ada di sana sebab dirinya sedang sibuk. Sementara Mia yang melihat ibunya meninggal menjadi sangat bersedih. Seiring berjalannya waktu, Mia ini menjadi gila dan ia terpaksa menggunakan obat-obatan terlarang agar dirinya bisa tetap tenang. Suatu hari, David dan pacarnya yang bernama Natalie memutuskan untuk berkumpul di sebuah kabin tengah hutan untuk mengobati Mia yang kecanduan dalam obat-obatan. Tidak hanya mereka berdua saja yang akan membantu, melainkan ada Eric dan Olivia yang ikut serta mengobati Mia agar dia tidak kecanduan obat-obatan. Setelah sampai di kabin, Mia mulai berjanji untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Tetapi mereka tidak percaya dengan janji Mia karena orang yang sudah kecanduan akan sangat sulit untuk berhenti. Saat masuk ke dalam kabin, terlihat kabinnya sangat kotor dan mereka memutuskan untuk membersihkan semuanya. Ketika berada di dalam, Mia mulai berteriak karena dia mencium sesuatu yang menyengat. Tetapi yang lainnya tidak mencium apa-apa. Mungkin ini adalah efek karena Mia berhenti menggunakan obat-obatan. Mereka langsung menyuntikkan obat penenang agar Mia tidak berteriak histeris. Di saat bersamaan, hewan peliharaan David seperti menemukan sesuatu yang ternyata itu adalah pintu ruang bawah tanah. Ketika membuka pintu tersebut, keluarlah bau yang sangat menyengat. Di bawah sana mereka menemukan banyak sekali bangkai hewan. Salah satu temannya yaitu Eric menemukan sesuatu yang terbungkus plastik dengan terdapat kawat di sekelilingnya. Eric pun langsung membawa benda itu naik ke atas. Tanpa mereka semua sadari, ternyata Eric diam-diam memotong kawat dan juga membuka plastiknya. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah buku yang berjudul Naturo de Monto. Saat membukanya, terdapat banyak sekali tulisan aneh yang menyatakan jangan membuka buku ini, jangan ucapkan, jangan tuliskan, dan jangan dengarkan. Tulisan-tulisan itu membuat Eric semakin bingung. Dan di saat bersamaan, Eric melihat tulisan yang timbul di beberapa lembar kertas. Dia pun langsung menuliskan hal itu di kertas. Ternyata tulisan yang timbul itu merupakan tulisan untuk membangunkan atau membangkitkan sosok iblis jahat. Tanpa sadar, Eric mengucapkan semua tulisan yang ia lihat. Dan hal tersebutlah yang membuat iblis itu mulai bangkit dan datang ke kabin tersebut. Mia yang sedang berada di luar karena tidak tahan dengan kecanduannya, tidak sengaja melihat sosok seram dari kejauhan. Ia mulai masuk dan berencana untuk pergi dari tempat itu. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak betah lagi berada di sini. Lebih baik ia berkonsultasi dengan dokter saja. Tapi karena teman-temannya ingin Mia sembuh, mereka tidak membiarkan Mia untuk pergi. Saat Mia masuk ke dalam kamar, ternyata dia kabur melalui jendela. Teman-temannya dan juga David yang melihat hal tersebut mulai mengejar Mia. Mia yang sedang menyetir tiba-tiba melihat sosok menyeramkan dari kejauhan. Ia pun menjadi oleng dan masuk ke dalam sungai. Dia pun dengan cepat keluar dari mobil dan berlari mengarah ke hutan. Saat ia masuk ke rawa-rawa, semua ranting yang ada di sana mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Dan iblis tersebut langsung masuk ke dalam tubuh Mia. Sementara itu, teman-temannya berhasil menemukan keberadaan dari Mia. Oleh karena itu, dia langsung membawanya ke kabin dan memberinya obat penenang. Saat David berbicara dengan Mia, Mia tampak ketakutan dan menyuruh David untuk membawanya pulang. Dia melihat sosok menyeramkan berada di tengah hutan. Walaupun Mia sudah menceritakan apa yang ia lihat, David mengira bahwa itu adalah efek karena Mia tidak mengkonsumsi obat-obatan.
Oleh karena itu, ia pun langsung keluar dan memutuskan untuk membersihkan bangkai hewan yang berada di ruang bawah tanah. Saat ia membuang bangkai tersebut, David bingung karena hewan peliharaannya menghilang. Ia kemudian terkejut setelah melihat hewan peliharaannya yang terluka parah akibat palu. David pun langsung mencari Mia yang saat itu sedang mandi. David sangat bingung karena Mia sengaja melepuhkan dirinya menggunakan air panas. Karena David sadar bahwa Mia sedang sakit parah, akhirnya ia pun memutuskan untuk membawa Mia ke rumah sakit. Akan tetapi di tengah perjalanan, air sungai telah meluap yang menyebabkan David tidak bisa menerobos banjir tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke kabin. Sementara itu, Eric mencoba membuka buku itu kembali dan melihat isinya. Ia akhirnya sadar bahwa tingkah yang ditujukan Mia sama dengan yang tertera di buku. Eric kemudian mengatakan bahwa keadaan akan semakin memburuk. Di saat bersamaan, tiba-tiba Mia membawa senjata dan langsung menembak David. Untung saja, tembakan itu hanya mengenai sedikit tangannya. Iblis itu langsung mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Saat Olivia ingin mengambil senjatanya, tiba-tiba Mia terbangun dan langsung membutakan cairan aneh. Dia langsung mendorong Mia ke ruang bawah tanah. Eric dengan segera menutup pintu ruang bawah tanah. Ketika Olivia ingin membersihkan dirinya di kamar mandi, dirinya tiba-tiba dirasuki oleh iblis tersebut. Eric yang khawatir dengan keadaan Olivia langsung mengajaknya ke kamar mandi. Eric pun sangat terkejut setelah melihat Olivia melukai dirinya sendiri. Saat ingin keluar, Eric langsung terpleset. Dengan cepat, Olivia bangun dan mulai menusuk Eric. Sadar kalau itu bukanlah Olivia lagi, pada akhirnya Eric terpaksa membunuhnya. David dan Natalie langsung mengobati luka yang dialami oleh Eric. David langsung menyuruh Natalie untuk mengambilkan air dan gula. Sementara Eric langsung bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Eric mengungkapkan bahwa dirinya telah membaca isi dari buku tersebut. Eric percaya kalau hal itulah yang menyebabkan iblis itu mulai meneror mereka semua. Di sisi lain, saat Natalie ingin mengambil air dan gula, dia melihat Mia yang meminta tolong padanya. Ia pun dengan cepat turun ke bawah. Mia yang sudah dirasuki mulai menarik Natalie ke bawah dan menyerangnya dengan sadis. Untung saja, David datang dan langsung membawa Natalie kembali ke atas. David yang sadar kalau Mia sudah berubah, pada akhirnya ia pun langsung memaku pintu dan juga menguncinya menggunakan rantai. Berharap dengan begitu iblisnya tidak bisa keluar. Natalie yang tadi terkena gigitan mencoba mencuci lukanya. Namun hal itu ternyata membuat tangan Natalie menjadi memburuk. Ia sadar kalau dirinya ingin dikontrol oleh iblis tersebut. Iblis itu akan dengan mudah memasuki tubuh seseorang jika dia dalam keadaan lemah. Iblis itu mulai mengambil kesempatan itu untuk merasuki tubuh si Natalie. Akan tetapi, Natalie mencegah hal itu terjadi dengan cara memotong lengannya sendiri. Di sisi lain, Eric memberitahu David untuk bisa menghentikan kekacauan ini, maka mereka harus membakar iblisnya atau bisa juga mengubur si iblis. Karena Natalie sudah semakin lemah akibat kehabisan banyak darah, pada akhirnya dia dengan mudah untuk dirasuki oleh iblis tersebut. Natalie yang dirasuki membawa senjata paku dan langsung menembaknya mengarah ke Eric. Dengan cepat, David langsung menghentikan hal tersebut. Di saat bersamaan, tiba-tiba Natalie datang dengan membawa linggis. Dia pun langsung memukul David selama berkali-kali. Eric langsung menembak Natalie menggunakan senapan paku. Karena dia terus-terusan menyerang, pada akhirnya David terpaksa menembak tangannya agar ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sebelum Natalie mati kehabisan darah, dia pun sempat berbincang dengan David dan Natalie mati di pelukannya. Kini hanya tersisa mereka berdua yang masih hidup. David berencana untuk membakar kabin itu untuk membunuh sang iblis sesuai dengan instruksi yang dikatakan oleh Eric. Tetapi ketika sedang menuangkan bensin dan ingin membakar Mia, dirinya sadar kalau ia tidak bisa melakukan hal itu kepada adiknya sendiri. Pada akhirnya, David lebih memilih untuk mengubur Mia saja. Dia langsung membuat kuburan dan berencana untuk membuat alat pacu jantung dengan bahan-bahan sederhana. Dia pun dengan segera turun ke bawah untuk menaklukkan Mia. Akan tetapi karena Mia sangat kuat, David hampir saja mati terbunuh. Tapi untung saja Eric berhasil menyelamatkannya. Karena Eric sudah kehabisan banyak darah, pada akhirnya ia pun tidak kuat lagi. Eric menyuruh David untuk segera melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pada akhirnya, ia langsung membius Mia dan langsung menguburnya. Ia mulai menempatkan plastik di kepalanya agar David bisa menyelamatkan Mia menggunakan alat pacu jantung yang sudah ia buat. Saat sudah menguburnya selama beberapa menit, ia pun langsung membuka kuburannya kembali. Dengan cepat, David mulai memicu jantung Mia. Setelah beberapa kali dikejutkan dengan pemicu jantung, ternyata Mia tidak sadar-sadar. Ketika ingin kembali, ternyata Mia berhasil dihidupkan. Mereka pun pada akhirnya berpelukan. Saat David ingin mengambil kunci mobil di dalam kabin, ternyata iblis itu berhasil pindah ke dalam tubuh Eric yang sudah sangat-sangat sekarat. Eric langsung menusuk David dengan sangat brutal. Lalu David memberikan kunci mobil pada Mia dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. David akan mengorbankan dirinya dan membakar kabin itu berharap iblisnya bisa mati.
Saat Mia melihat kabin yang terbakar, ia ingin pergi dari situ. Tetapi di saat bersamaan ternyata iblis itu belum mati. Hujan darah pun turun dan membasahi di sekelilingnya. Ia mulai masuk ke dalam gudang dan membawa gergaji mesin. Mia membutuhkan waktu yang lumayan banyak untuk bisa menghidupkan mesin tersebut. Sampai pada akhirnya ketika ia bersembunyi di bawah mobil, akhirnya gergaji mesin itu berhasil hidup. Dia langsung memotong kaki dari iblis tersebut. Namun karena iblis itu sangat kuat, dia langsung mengangkat mobil tersebut yang membuat tangan Mia menjadi terjepit. Ia terpaksa kehilangan tangannya dan langsung membunuh iblis tersebut menggunakan gergaji. Setelah berhasil membunuhnya, iblis itu pun lenyap dan masuk ke dalam tanah. Hujan pun mulai berhenti dan Mia mulai berjalan untuk mencari bala bantuan. Sebenarnya cerita sudah berakhir sampai di situ. Tapi ternyata ada ending alternatif yang sudah dihapus oleh si pembuat film. Di ending ini kita akan diperlihatkan bahwa Mia sedang berjalan untuk mencari bala bantuan. Dan tak lama kemudian ia pun langsung terjatuh lemas. Seorang pria kemudian membawa Mia menuju ke rumah sakit. Akan tetapi ternyata iblis itu masih hidup dan merasuki tubuh Mia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah dijelaskan di buku kalau iblis itu bisa mati jika dikubur maupun dibakar. Untuk sebelumnya saat David mulai mengubur Mia, ternyata iblis itu sudah berpindah ke dalam tubuh Eric yang sekarat. Nah, saat David mulai membakar kabin itu untuk membunuh Eric yang dirasuki, ternyata iblis itu pindah lagi ke dalam tubuh David. Setelah masuk ke dalam tubuh David, iblis itu pun keluar dan langsung mengincar Mia. Ketika Mia berhasil membunuh iblis itu menggunakan gergaji, ternyata iblis itu tidak benar-benar musnah. Dan karena Mia sudah lemah, maka dari itu si iblis dengan sangat mudah merasuki tubuh Mia kembali. Untuk ending kali ini dihapus karena banyaknya para penonton yang tidak menyukai ending aslinya. Maka si pembuat film terpaksa menghapusnya demi mendapatkan rating yang terbaik. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.